Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 8 akan mempresentasikan review jurnal. Sini ada daftar jurnal. Yang pertama, simulasi channel coding pada sistem DVB-C Digital Video Broadcasting Cable dengan kode Reed-Solomon. Lalu yang kedua, analisis implementasi channel coding pada OFDM untuk mitigasi efek Doppler di lingkungan planet. Yang ketiga, implementasi encoder Reed-Solomon pada FPGA berbasis CCSDS. Jurnal pertama, dengan tujuan penelitian membandingkan performa antara sistem DVB-C tanpa Reed-Solomon dengan DVB-C yang menggunakan metode Reed-Solomon. Menganalisis dampak Reed-Solomon terhadap kinerja sistem dengan mengurangi bit error melalui simulasi channel coding dalam sistem DVB-C. Latar belakang penelitian, pentingnya sistem broadcasting yang bersifat terbuka ditunjang oleh kemampuan interoperabilitas, fleksibilitas, dan aspek komersial. DVB dikembangkan untuk mentransmisikan siaran TV digital hingga ke pengguna akhir dengan lebih efisien dalam pemanfaatan bandwidth. Subjek penelitian sistem DVB-C digital cable. Sistem transmisi siaran TV atau video digital yang efisien, fleksibel, dan berbasis standar terbuka. DVB menggunakan MPEG-2 sebagai data containers untuk mentransmisikan informasi digital secara fleksibel tanpa batas jenis informasi. Keputusan ini diambil karena MPEG-2 telah terbukti memberikan kualitas yang baik sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Salah satu varian DVB yang berfokus pada transmisi kabel standarnya menggunakan MPEG-2 atau MPEG-4 untuk mentransmisikan audio atau video digital melalui kabel dengan modulasi paket dan teknik modulasi DRM. Keunggulan sistem komunikasi digital dibandingkan analog adalah ketahanannya terhadap noise. Dengan pengkodaan dan channel coding, pengaruh noise dari luar dapat dikurangi dan error yang terjadi dapat dideteksi dan dikoreksi meningkatkan performansi bit data yang dikirimkan. Kompresi data dilakukan untuk menyimpan atau mentransmisikan data lebih efisien dan mengurangi ukuran data. Ada dua jenis kompresi, yaitu lossless tanpa kehilangan informasi, lossy ingin kehilangan informasi, rasio kompresi yang lebih tinggi. Bit error rate atau BER digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja sistem di mana jumlah sound output dibandingkan jumlah yang dikirimkan. Penelitian ini melakukan simulasi terhadap performa sistem DVB-C dengan menggunakan metode Reed-Solomon membandingkannya dengan sistem yang tidak menggunakan Reed-Solomon. Menurut Abu Ahmadi simulasi berarti tiruan atau suatu perbuatan yang bersifat proper saja. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggambarkan keadaan sebenarnya. Hasil dari simulasi dievaluasi menggunakan BER untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi kesalahan. Lalu ada hasil penelitian. Simulasi dilakukan menggunakan MATLAB dengan parameter tertentu yang disetting, seperti jumlah bit data input, nilai EB atau energi per bit terhadap noise spectral density, modulasi 64 QAM, menggunakan channel coding dengan Reed-Solomon, spektrum modulasi dan demodulasi.
Data menunjukkan spektrum modulasi pada proses pengumpulan data dengan SNR 1 dB. Spektrum demodulasi pada saat diterima dengan SNR 1 dB, sedangkan pada konstelasi modulasi 64 GAM pada saat pengiriman 1 dB menunjukkan konstelasi modulasi yang sangat rapi pada saat konstelasi demodulasi 64 GAM pada saat menerima satu sangat berantakan. Hasil dari 1 dB sampai 20 dB dengan Reed Solomon menunjukkan peningkatan kinerja sistem, sedangkan yang tanpa Reed Solomon lebih lama peningkatan kerjanya. Analisis hasil dari simulasi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kode Reed Solomon dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi BER. Misalnya, tanpa menggunakan Reed Solomon diperlukan EB atau NO sebesar 16 dB untuk mencapai minimal BER 10 sekian, namun dengan penggunaan Reed Solomon sistem hanya menggunakan daya sebesar 14 dB. Grafik hasil simulasi menunjukkan kinerja sistem di VBC dengan berbagai nilai EB atau NO. Grafik ini menegaskan bahwa penggunaan Reed Solomon dapat meningkatkan performa sistem yang menghasilkan BR yang lebih rendah daripada daya yang lebih rendah juga. Baik, terdapat juga kekuatan dan kelemahan pada jurnal 1 yang kami review. Kekuatan dari penelitian tersebut yang pertama adalah isi jurnalnya yang dapat dengan mudah dipahami, dan yang kedua menyajikan analisis data dan penjelasan teori yang konkret. Dan ini juga didukung dengan penelitian terdahulu dalam konteks studi kasus yang sama. Kemudian untuk kelemahan penelitiannya, penjelasan jurnal mengenai teori dan penelitian ini tidaklah bersifat umum sehingga akan sulit dipahami dan masih kurangnya penjelasan mengenai gambar-gambar hasil penelitian. Kesimpulan dari jurnal yang pertama adalah yang pertama, penggunaan Reed Solomon meningkatkan kinerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kode Reed Solomon dalam sistem DVB-C atau Digital Video Broadcasting Cable dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi tingkat kesalahan BIR pada rentang nilai EB atau NO yang diberikan. Yang kedua, penurunan BIR dengan Reed Solomon. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa dengan menggunakan Reed Solomon, sistem dapat mencapai tingkat BIR yang lebih rendah dengan daya yang lebih rendah juga dibandingkan dengan sistem tanpa Reed Solomon. Yang ketiga, efektivitas Reed Solomon pada kondisi tertentu. Meskipun demikian, efektivitas Reed Solomon dalam menurunkan BIR dapat tergantung pada kondisi lingkungan transmisi seperti nilai EB atau NO yang digunakan. Yang keempat, yang terakhir, relevansi terhadap pengembangan teknologi. Temuan ini relevan dalam pengembangan teknologi transmisi TV digital, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas transmisi untuk pengguna akhir. Masuk ke dalam jurnal yang kedua, tujuan dari penelitian jurnal yang kedua ini adalah mengaplikasikan metode channel coding untuk mitigasi efek Doppler pada OFDM di VANET. Kemudian latar belakang penelitiannya, terjadinya intercarrier interference atau ICI antar subcarrier pada sistem OFDM karena sensitif terhadap frekuensi offset oleh efek Doppler pada kanal bergerak. Efek Doppler ini dapat menyebabkan Doppler spread yang menunjukkan informasi lebar spektrum sinyal yang mengganggu ortogonalitas dari inter subcarrier. Dan subjek penelitiannya di sini ada 3, channel coding, OFDM, dan juga VANET. Teori di jurnal yang kedua ini, yang pertama ada OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang adalah teknik modulasi komunikasi nirkabel yang menggunakan beberapa frekuensi yang saling tegak lurus atau ortogonal. Kemudian ada VANET, Vehicular Ad Hoc Network, adalah tipe jaringan ad hoc untuk komunikasi antar kendaraan seperti mobil, bis, dan juga truk. Kemudian ada intercarrier interference atau ICI, yang adalah hambatan yang menurunkan performa OFDM yang dapat muncul dari carrier frequency offset atau CFO, efek Doppler dan Doppler spread, dan sampling dari frequent offset atau SVO.
Efek Doppler yang adalah fenomena di mana frekuensi sumber bunyi yang naik atau turun didengar oleh sesuatu saat sumber bunyi tersebut bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu tersebut. Dan yang terakhir ada channel coding yang adalah pengkodean agar transmisi informasi menjadi lebih handal atau sekecil mungkin. Lanjut ke dalam metode penelitian, yang pertama penggunaan model kanal karena implementasi sederhana dan mengurangi kompleksitas. Yang kedua, algoritma modulasi adaptif. Ada 3 modulasi yang digunakan, yaitu BPSK, QPSK, dan 16 QEM. Dan channel coding yang digunakan adalah kode Hamming. Berikut penjelasan proses sistem modulasi adaptif. Setiap subcarrier terdiri dari variasi gain kanal yang didapatkan pada kondisi kanal saat itu, yang disimbolkan dengan Y. Bandingkan nilai gain kanal dengan level threshold yang ditentukan untuk setiap teknik modulasi yang digunakan. Threshold ditentukan berdasarkan nilai CCDF yang dihitung dari kondisi kanal pada saat itu. Jika nilai gain kanal lebih rendah dari level threshold yang ditentukan, maka modulasi order rendah yang digunakan untuk mentransmisikan data. Sedangkan ketika nilai gain kanal lebih tinggi dari level threshold yang ditentukan, maka modulasi order lebih tinggi yang digunakan untuk mengirimkan bit informasi. Oke, nah, jadi berikut adalah gambar dari skenario metode penelitian di mana ada transmitter TX, kemudian berlanjut ke channel, dan ke receiver atau RX. Dan kita lihat untuk threshold Y1 dan Y2, dan juga terdapat 3 region dengan masing-masing region mempunyai interval gain kanal yang berbeda, dan juga modulasi yang beragam seperti BPSK, QPSK, dan 16 QEM. Di mana Y1 dan Y2 merupakan batas dari nilai gain kanal bagian bawah dan atas, sedangkan YBPSK adalah threshold bawah yang merupakan daerah modulasi BPSK, QPSK yaitu threshold kedua yang berada di tengah dan merupakan bagian dari modulasi QPSK. Y16 QEM adalah threshold atas yang merupakan bagian dari daerah modulasi 16 QEM. Penentuan threshold ditentukan dari nilai gain kanal. Gain kanal pada lingkungan VANET bersifat dinamis, yang artinya mudah berubah di setiap subcarrier-nya, tergantung dari kondisi pada saat itu. Dan implementasi channel coding untuk menjaga informasi atau data digital dari error yang mungkin terjadi selama proses pentransmisian data dengan cara menambahkan bit redundancy, bit informasi yang akan dikirimkan melewati kanal. Lalu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan penelitian, yaitu tiap kondisi threshold yang dipilih terdapat penjelasan yang rinci, dilengkapi dengan grafik yang cukup untuk menjelaskan tiap hasil. Dan kelemahannya, terdapat kesalahan pada halaman 29. Halaman 3 pada file PDF, di mana tidak dapat menunjukkan ilustrasi untuk skema modulasi adaptif. Dan channel coding dengan pesan error, reference source not found. Dan ada 2 paragraf yang mengandung pesan tersebut. Kesimpulannya, penggunaan Reed-Solomon meningkatkan kinerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kode Reed-Solomon dalam sistem DVB-C dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi tingkat kesalahan BER pada rentang nilai EB per 0 yang diberikan. Penurunan BER dengan Reed-Solomon. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa dengan menggunakan Reed-Solomon, sistem dapat mencapai tingkat BER yang lebih rendah dengan daya yang lebih rendah juga, dibandingkan dengan sistem tanpa Reed-Solomon. 3. Efektivitas Reed-Solomon pada kondisi tertentu. Meskipun demikian, efektivitas Reed-Solomon dalam menurunkan BER dapat tergantung pada kondisi lingkungan transmisi, seperti nilai EB per 0 yang digunakan. 4. Relevansi terhadap pengembangan teknologi. Temuan ini relevan dalam pengembangan teknologi transmisi TV digital, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas transmisi untuk penggunaan akhir.
Hasil penelitian, penggunaan channel coding pada modulasi adaptif dapat meningkatkan kinerja BER dan meningkatkan kapasitas sistem jika dibandingkan dengan modulasi adaptif. Jurnal 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang modul encoder untuk sistem PDH satelit dengan kinerja yang lebih baik daripada IP core encoder komersial. Penelitian juga bertujuan untuk mengembangkan metode encoding paralel guna meningkatkan kinerja sistem PDH dan mengurangi penggunaan gerbang logika pada encoder. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk merancang modul encoder untuk sistem PDH satelit dengan kinerja yang lebih baik daripada IP core encoder komersial. Encoder ini menggunakan konsep encoding paralel dan tidak membutuhkan fitur-fitur umum yang dimiliki oleh encoder komersial. Meskipun membutuhkan lebih banyak gerbang logika, encoder ini dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam hal kecepatan data keluaran dan tidak membutuhkan data dummy. Penelitian ini juga mengembangkan metode encoding paralel untuk meningkatkan kinerja sistem PDH. Subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada perancangan modul encoder dan modul encoder paralel untuk sistem PDH satelit dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem PDH dan mengurangi penggunaan gerbang logika pada encoder. Teori encoder Reed-Solomon. Jurnal ini membahas tentang algoritma Reed-Solomon yang merupakan metode koreksi error populer untuk transmisi data satelit. CCSDS merekomendasikan penggunaan encoder. Teori operasi perhitungan dalam Galois field. Proses pembentukan data parity pada encoder RS memerlukan operasi perhitungan dalam Galois field, seperti pembagian, perkalian, penjumlahan yang diimplementasikan menggunakan skema LFSR. Teori Sistem Pilot Data Handling PDH Satelit. Jurnal ini menjelaskan arsitektur sistem PDH satelit secara umum yang terdiri dari berbagai modul pengolahan data sesuai rekomendasi CCSDS. Teori interleaving. CCSDS merekomendasikan teknik interleaving 5 untuk menangani bus error pada transmisi data satelit. Rekomendasi CCSDS. Penelitian ini mengacu pada beberapa parameter encoder RS yang direkomendasikan oleh CCSDS seperti polinomial generator ukuran blok data. Teori Field Programmable Gate Array atau FPGA. Penelitian ini melakukan implementasi modul encoder RS pada platform FPGA yang membahas karakteristik dan kelebihan FPGA untuk aplikasi ini. Teori operasi aritmatika dalam Galois Field. Menguraikan konsep operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, pembagian dalam Galois Field yang mirip dengan aritmatika biasa namun dengan aturan tersendiri. Teori kode konvolusional sebagai salah satu metode channel coding selain Reed-Solomon yang direkomendasikan CCSDS untuk sistem PDH satelit. Yang terakhir, teori encoder paralel, penjelasan konsep encoding data secara paralel untuk mempercepat proses pembentukan data parity pada modul encoder. Metode penelitian. Metode utama penelitian ini adalah metode rekayasa sistem yang meliputi perancangan, simulasi, implementasi, pengujian, dan evaluasi kinerja sistem encoder Reed-Solomon berbasis FPGA. Jadi pustaka peneliti melakukan tinjauan literatur terkait teori encoder Reed-Solomon, rekomendasi CCSDS, sistem PDH satelit, dan terapannya pada transmisi data satelit. Rancangan sistem. Merancang arsitektur modul encoder RS 25,223 yang lebih efisien dibanding IP core komersial serta metode encoding paralel. Simulasi sistem. Melakukan simulasi desain sistem encoder menggunakan peralatan simulator model SIM untuk menguji kelayakan arsitektur. Implementasi hardware. Merealisasikan desain sistem pada platform FPGA untuk pengujian kinerja secara langsung. Karakterisasi sistem. Mengukur kinerja sistem encoder yang diimplementasikan dalam hal efisiensi logika, kecepatan data, dan akurasi hasil encoding. Analisis dan perbandingan. Membandingkan kinerja sistem encoder hasil penelitian dengan IP komersial berdasarkan hasil karakterisasi. Hasil penelitian. Kegiatan penelitian ini berhasil merancang sebuah model encoder RS 245,223 atau kurang PDH Payload Data Handling satelit dengan kinerja lebih dengan IP encoder RS komersial. Gerbang logika yang digunakan juga lebih efisien karena tidak membutuhkan fitur-fitur umum yang dimiliki oleh encoder komersial tersebut. Selain itu, encoder dirancang berdasarkan konsep encoding paralel juga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan encoder berbasis PDH saat ini, terutama dalam hal kecepatan data keluaran dan tidak membutuhkan data dummy untuk mengungkap data keluaran.
Walaupun demikian, sistem PDH dan kuasa encoding paralel menggunakan gerbang logika yang lebih banyak dibandingkan sistem PDH sebelumnya karena menggunakan 5 encoder bekerja secara paralel. Selanjutnya diperlukan penelitian untuk dapat lebih meminimalisasi penggunaan gerbang logika pada encoder RS 255,223 karena masih terdapat beberapa penyederhanaan yang dapat dilakukan. Walaupun demikian, semakin sedikit jumlah gerbang logika yang dibutuhkan, biasanya akan semakin menambah waktu pemrosesan, sehingga faktor trade-off tersebut perlu diperhatikan dengan seksama. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan penelitian adalah menghasilkan hasil model RS yang lebih dibandingkan solusi saat ini. Hal ini memungkinkan peningkatan kinerja sistem PDH. Perancangan sistem encoding paralel yang mampu mempercepat proses encoding secara signifikan hingga 20%. Telah lakukan informasi nyata pada perangkat kelas APK untuk menguji kinerja sistem secara langsung, tidak hanya simulasi. Hasil pengujian menunjukkan kinerja sistem encoder dioptimalkan lebih unggul dari segi kecepatan, efisiensi sumber daya, dan akurasi. Metodologi perancangan sistem yang data dan terstruktur mulai dari tahap studi, desain, simulasi, implementasi, hingga evaluasi. Relevan untuk mendukung penggunaan sistem PTH satelit 8 ke depan dengan peningkatan kapasitas dan daya dukung transmisi data. Berdasarkan teori yang kuat, rekomendasi CSDS sebagai standar industri komunikasi antar planet. Lalu ada kekuatan dan kelemahan selanjutnya. Kelemahan penelitian adalah yang pertama saja. Belum diketahui kinerjanya jika diimplementasikan pada FPGA lain. Yang kedua, simulasi dan pengujian dilakukan dalam lingkungan yang dikendalikan. Belum menguji kinerja sistem secara real-time di lingkungan operasional sebenarnya. Yang ketiga ada belum dilakukannya analisis kompleksitas algoritma secara mendalam untuk mengetahui keterbatasan dan skalabilitas sistem. Keempat, hanya membandingkan dengan satu jenis IP core komersial, belum dibandingkan dengan metode lain untuk validasi yang lebih luas. 5. Belum dilakukannya analisis ketahanan sistem terhadap berbagai jenis gangguan yang mungkin terjadi. 6. Validasi kinerja hanya didasarkan pada ukuran sumber daya dan kecepatan saja, belum menguji parameter kinerja lain seperti daya dukung kesalahan. 7. Adalah belum dilakukannya studi kelayakan sistem secara ekonomi untuk penerapan skala real. Lalu hasil dari penelitian jurnal ketiga adalah berdasarkan ringkasan penelitian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil merancang modul encoder RS25,223 untuk sistem PDH satelit dengan kinerja yang lebih baik daripada IP core encoder komersial. Encoder ini menggunakan konsep encoding paralel dan tidak memerlukan data dummy serta mampu meningkatkan kecepatan data keluaran. Implementasi modul encoder RS255,223 membutuhkan 15 gerbang perkalian yang dapat direalisasikan menggunakan modul LUT pada FPGA. Selain itu, pengembangan metode encoding paralel juga berhasil meningkatkan efisiensi gerbang logika dan mempercepat kecepatan data keluaran tanpa memerlukan data dummy. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja sistem PDH satelit melalui perancangan modul encoder RS255223 dan pengembangan metode encoding paralel. Lalu ada jenis dan sumber datanya. Sumber data jurnal pertama adalah berasal dari simulasi channel coding pada sistem DVB-C atau Digital Video Broadcasting Cable dengan kode Reed Solomon Giga volume 9 nomor 2 halaman 43 sampai 52 tahun 2016 dengan nomor ISSN 14108682 dengan penulisnya adalah Rulianto dan Idris Kusuma. Lalu sumber dari jurnal yang kedua ada judul jurnalnya adalah analisis implementasi channel coding pada OFDM untuk mitigasi efek Doppler di lingkungan VANET. Berasal dari JTET atau Jurnal Teknik Elektro Terapan volume 10 nomor 1 halaman 27 sampai 38 terbitkan pada tahun 2021 nomor ISSN 2503 sampai 2941 secara online atau secara printnya 22524908 ditulis atau diterbitkan oleh Rohmatika, Rizka Ajeng dan Kartika Vinda Setia.
Lalu ada sumber jurnal yang ketiga dengan judul Jurnal Implementasi Encoder Reed Solomon pada FPGA berbasis CCSDS. Berasal dari Jurnal Teknologi Dirgantara dengan volume 12 nomor 9 halaman 116 sampai 127, terbitkan tahun 2014 dengan penerbit dan penulis Patria Rahman, Hakim dan Abdul Rahman, kemudian ada Dedi Al-Amin, Widya Roza dan Elvira Rahim. Sekian presentasi dari kelompok Unyu. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.